Oke, selamat siang Bapak dan Ibu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih jika boleh bersilaturahmi duduk setelah kita kerja 1,5 harian ya, dari pagi hingga siang. Sekarang belum sebentar lagi makan. Tapi saya lihat itu dia Pak itu apa namanya, pohonnya itu udah kering. Yang di atas itu kan uh, jambu 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 biji. Begini Pak, boleh ndak yang agak keras karena supaya dapat ditangkap, karena kameranya kan suaranya juga langsung ditangkap. Boleh ndak jelaskan Bapak siapa dan Ibu, tinggalnya di mana, mungkin keluarganya seperti apa, kerjanya apa, begitu. Silakan. Selamat siang, saya Awaludin. Keseharian saya sebenarnya kerjanya sebagai ojek online. Saat ini kita tinggal di daerah Depok, Tapos. Penghasilan seharinya ya hanya dari situ aja. Keluarga pun ya sama ya, karena nggak ada penghasilan tetap semuanya. Ya kurang lebih seperti itu, Pak. Itu dari kapan Pak itu apa namanya, pekerjaan ojek? Dari tahun 2015. 6 tahun ya. Semenjak keluar kerja aja. Bapak lulus dari mana? Saya lulusan SMK tadinya, otomotif. Oh, namanya mesin ya. Iya, Lulus Pak. alhamdulillah lulus. Bisa bawa mobil, Itu dia, cuma satu dong saya nggak bisa bawa mobil. tapi tahu mesin ya. Ya, Ya begini Pak, jadi sebenarnya kan bagaimana sih perasaan Bapak dalam keadaan pandemi sekarang ini? Kerasan enggak, apalagi misalnya Gojek gitu. mungkin kalau buat kayak kita yang ojek online ya sangat terasa sekali ya, karena ya satu minimnya orderan dan langkanya konsumen yang bertransaksi menggunakan ojol itu sendiri gitu kan. Nah selama ini ada enggak kira-kira bantuan dari Bapak, kan tinggal di Depok? Ya, Pakai saya KTP-nya atau kakaknya di Depok atau di Jakarta? kita KTP dan kakak itu masih DKI ya, tapi tinggal di Depok. Tapi kalau di Depok sendiri kita mah tidak dapat bantuan apa-apa, karena KTP-nya kita mah DKI. Di DKI kita dapat enggak? Kalau DKI itu terakhir udah lama sekali ya, dapat sih waktu itu, tapi udah lama sekali. Pernah dapat ya? Iya, yang pernah. dari gubernur Gubernur DKI ya, itu kalau salah. Nah begini Pak, nah lihat enggak ya, kalau sekarang walaupun pandemik, sepertinya kalau di TV atau di tempat-tempat tertentu ada baleho gitu, baleho mendiskusikan mau presiden nanti tahun 2024 gitu. Pernah lihat Pak ya? Pernah lihat, tapi kadang-kadang ya kita karena nggak terlalu mau memahami politik, jadi masa bodoh aja gitu kan. Karena kan kalau untuk kayak orang-orang yang seperti gitu pasti berpikirnya hanya satu, bagaimana kedepannya mencari uang itu gampang atau tidak. Itu aja sih sebenarnya kan. Kemudahan dalam kita mengais rezeki itu akan dipermudah atau enggak, atau semakin sulit seperti sekarang. Ya jadi saya agak susah. Iya. agak tersentuh diskusi Bapak. Jadi misalnya yang sekarang presidensial siapa Pak? Joko Widodo kan. Ya, kalau yang sekarang ini presiden lain pernah Bapak tahu enggak? Ya, tahu, seperti kayak Megawati, Gus Dur, terus Soekarno, Soeharto sendiri tahu. Nah kalau yang sekarang itu misalnya
yang Bapak perhatikan generasi muda pengganti presiden-presiden sekarang itu, kira-kira Bapak tahu nggak? Bisa bayangkan nggak dari koran atau dari Kalau mana? untuk selanjutnya sih belum kebayang karena masih Oh, banyak kan bisa kayak bayang. seperti Agus Puan Maharani, Yudhoyono. Bapak kenal ya? Tahu ya. Kalau bilang kenal, bilangnya tahu aja sih, cuma kalau Yang kenal ya. jangan kan tahu Puan Iya. Maharani itu siapa? Saudaranya Megawati. Putrinya. Oh, putrinya, ya. Nah, kalau AHY, AHY SBY anaknya. kalau Anies Baswedan, Anies Baswedan yang sekarang jadi gubernur. kalau Bapak kan tinggal di Depok, Gubernur Jawa Barat itu siapa? Ridwan Kamil ya. Di Jawa kami ya. Kalau Gubernur Jawa Tengah, Ya Rahmawati, saya lupa deh. siapa Bu? Jawa Tengah? Ganjar Pranowo. Oh iya, kan ini Prabowo, iya. Ibu Risma kenal? Yang keras Menteri Keuangan ya. Menteri Sosial, Menteri Sosial. yang dari bekas yang dari wali kota Surabaya. Iya. Nah, sekarang kalau Bapak perhatikan di antara yang kita bilang itu, kemungkinan Bapak sendiri dengan Ibu ya, kira-kira yang menarik bagi Bapak Ibu itu kira-kira siapa ya? Kalau melihat sekarang sih kayaknya Ginanjar lah. Oh. Boleh nggak tahu Pak kira-kira alasan? Alasnya kalau saya melihat dari hal-hal kecil ya, seperti kejadian yang di puskesmas, terus ditimbang truk, terus di jalan yang waktu itu banjir, ya, yang langsung turun tangan tuh dia gitu, tanpa ada perlu diajudan ataupun siapapun, dia langsung turun tangan sendiri. Nah, kembali kita ke kehidupan yang sekarang Pak ya, kita mencari katakan sesuatu nasi sama dengan di kampung saya kita campur sekarang untuk dapat kita makan nanti siang. Di kampung saya kan begitu. Sebenarnya kan Bapak ini punya keahlian ya. Harusnya umur berapa sekarang Bapak? 40. Harusnya ada jalan keluar ya. Saya tidak tahu sih Bapak di mesin harusnya kan bisa masuk ke Astra, bisa harusnya kan dengan Astra. Ini kan dulu karena dulu waktu lulus ijazahnya belum ada, itu saya udah kerja waktu itu. Ijazah belum keluar saya udah kerja. Jadi nggak sempat ngelamar di mana-mana. Jadi apa yang saya dapat dari ijazah sama yang saya kerjakan jauh. Beda. Oh, waktu kerjanya dengan ijazahnya beda. Iya. Dulu kerjanya apa? IT. Enggak apa-apa Pak, kalau tapi bisa enggak kerjain IT? Yang saya bingung per tahunnya itu kemajuan teknologi itu kan berubah. Nah, Cepat sih. kadang-kadang 6 bulan aja udah ada update terbaru. Nah, semenjak saya putus tahun 2017 itu udah saya udah nggak update lagi, nggak sekarang, jadi belum tahu perkembangannya seperti apa ya. Kalau IT ini ya. Karena kan kemajuannya harus kita ikuti kan, perkembangannya seperti apa, cara mainnya seperti apa, sistemnya seperti apa, harus kita ikutin. Karena begini Pak ya, apa namanya, kita kan saudara ya Bu ya, tidak ada perbedaan. Misalnya Bapak ojek tapi selalu membantu keluarga kami itu sangat berterima kasih karena agak terharu. Kalau misalnya Bapak tidak ada dengan Ibu, kami mungkin susah ya. Maksudnya Ibu selalu suruh kita kemana Bapak Ibu mau. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Karena ya seperti sebelah tadi
keluarga sendiri saja belum tentu mau begitu Pak. Belum tentu. Yang penting kita bersaudara, saling mengerti. Kami tolong dimaafkan ya, maafkan kalau misalnya kita kurang baik, tanya ibu bicara agak Sama-sama saya juga Pak. cepet mohon dimengerti begitu, karena kami di sini orang-orang karakternya kan beda ya. Beda-beda. Saya pendiam, saya kan pendiam, saya merasa pendiam. Yang bapak ibu kerjakan seperti sekarang sama nangis karena ya terasa coba misalnya sakit ada obat, kalau tidak ada yang beri ada duit sih ada, tapi kalau tidak ada yang disuruh ya. Nah, dengan demikian kembali kepada kerjaan itu, ada enggak ya pengharapan bapak pemerintah ini memperhatikan bapak-bapak yang seperti ini? Anak kita berapa? 3. Anak 3, bapak masih umur produktif, harusnya bisa masuk apa namanya itu yang di Depok itu apa itu? Ada di Depok itu yang dari tenaga departemen tenaga kerja apa namanya itu Pak? Yang pelatihan itu loh. BLKU. BLKU untuk menambah misalnya bekal bapak yang sudah ada tapi langsung dikerjakan. Jadi maksud saya di situ bukan saya melarang bapak untuk gojek. Anak kita 3, bapak nanti makin tua, sampai kapan ini? Masih kita udah coba ya ngamar, udah banyak Pengalaman itu. udah banyak Pak. Nah itu memang satu kepentok sama umur, kedua kita kalah sama yang baru-baru lulus. Ya Dan biasanya tambah maaf lagi kata, dengan ijazah. ya maaf kata mungkin ini kan mau dimasukin ke YouTube, maaf kata harus ada yang bawa ya, yang bawa misalnya bantu saya apa bisa masukkan ke aspal. Ada juga yang gitu kan Nak, asal istilahnya memang orang tersebut bisa dipertanggungjawabkan, bisa kok Pak begitu. Cuman istilahnya ya pada saat begini kan banyak pengangguran. Cuman juga kita harus berpikir, kalau kita berpikir sendiri sama dengan saya bilang tadi, kalau saya berpikir sendiri, walaupun bawa dia di sini aja mobil ada 3 yang iya, ada mobil 3, tapi bapaknya juga bisa nangis gitu. Anak kata itu bentar sebentar itu banyak yang dibatasi dari tadi, banyak dia tapi sebentar tidak ada gini. Mati kita nak bawa. Yang penting gimana, jadi ya kira-kira begitu. Jadi kedepannya kira-kira bagaimana Pak? Nah saya juga mau nanya ibu, karena ibu berusaha jualan misalnya. Pernah bu? Pernah. Di mana? Di sini sih Jakarta. Di Tiga Rasa. Di Jakarta sini, di sini daerah sini. Jualan apa? Nah, jualan kayak makan-makanan curah gitu, makanan ringan, keripik-keripik gitu. Oh, Singkong, bukan kelontong. bukan. Yang keliling dagangnya. Oh, keliling. Keliling. Kan sekarang ini bukan bapak IT, mungkin kan kami bisa bantu di sini. Kalau sekarang yang namanya gojek itu, misalnya ibu sediakan makanan apa, ya kan tinggal masukkan ke GoFood ya nak ya, ada daftar ke GoFood. Jadi setiap nanti dipesan, tapi istilahnya ada pelatihan kita membuat masakan apa. Misalnya kayak di rumah ini kebanyakan kita beli makanan siap saji ya. Kayak saya itu makanan saya itu kebanyakan siap saji, makanya sering apa namanya itu?
order online, Gojek apa namanya, GoFood tuh. apa aja suka apa bosen atau macam-macam selalu datang ke rumah ini kan. Kurir. Nah misalnya mantu saya beli pakaian Ariane, saya makan, saya ada di situ keluarga anak gadis masih ya, kalau bawa juga, jadi dia buat daging. Nah, jadi saya misalnya makan daging sapi ya, tapi kan saya tidak bisa pedas, jadi dia selalu mengirim daging ke rumah untuk bapak. Kadang-kadang ayam, tapi saya kan maunya ayam kampung. Nah, terus juga sayur, jadi semacam catering Oh, yang gitu-gitu. Jadi yang begitu-begitu juga mau coba dipikirkan Bu, istilahnya kalau modal-modal nanti dipinjam bisa ya, asal jangan besar. Saya mau kok meminjam sama ibu, asal saya perhatikan apa namanya, semacam ada proposal sederhana begitu. Sehingga karena yang saya bayangkan misalnya saya udah tua kan, saya udah tua, dalam proses tua saya ini maaf kata adalah kalau dalam ekonomi nggak bisa ditutupi lah dari luar kok ketahuan tuh bapaknya katakan punya gitu Pak ya, Iya. punya gitu. Tapi kalau kita bisa berbagi ya ada baiknya begitu. Itu aja sih Pak dan Ibu ada masukan nggak? Masukan yang mana nih untuk yang mendengar nanti YouTube kita, channel kita ini Pak, pemerintah mungkin kalau sih masuknya ke pemerintah ya lebih cenderungnya ya. lebih fokus lagi ke rakyat yang lebih di bawah lah gitu. Karena kalau dilihat ini kan di masa pandemi ini banyak mungkin yang nasibnya itu lebih parah dari saya. Mungkin ya saya masih begini, masih bersyukur ya. Mungkin itu tugas pemerintah lebih jeli lagi, lebih detail lagi melihat warga yang berakibat lebih fatal dari saya. Kayaknya seperti itu. Terima kasih. Ya Ibu ada. Terima kasih Pak dan Ibu ya yang memberikan anak masih mau saya sharing begini, karena makin banyak nanti akan saya sharing. Harusnya pemerintah melihat ya kan. Saya takut pemerintah hanya bicara takut, walaupun mungkin tidak gitu ya. Aku pemerintah tidak melihat di bawah, hanya melihat dari data-data dari katakan lurah begini-begini, tapi di akar bawah sekali seperti kita begini tidak tahu. Nah, walaupun kita tahu pemerintah sangat bersusah payah juga dan kita mungkin kata banyak utang gitu, untuk masyarakat, tapi kan kalau boleh merata begitu, tidak seperti pengalaman kita harusnya dapat kebagian sembako tidak dapat gitu. Kadang-kadang karena berteman kasih yang begitu lah. Tapi sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, yang maaf saya terharu karena ya kebetulan Bapak Ibu kan tahu tugas saya bagaimana. Jadi saya juga harus sampaikan ke pemerintah melalui yang diskusi seperti ini. Mudah-mudahan mereka melihat, jangan hanya melihat yang di atas saja. Jadi kalau kita diskusi seperti ini dan diskusi mereka yang kaya kan tidak nyambung dengan kita. Ya begitu aja Pak ya. Ya, Selamat siang Pak, selamat siang Bu, terima kasih. Terima kasih Pak.